Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kesehatan selama belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak masih ingat gak? Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan sehat yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang ciri lingkungan yang tidak sehat dan akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga akan belajar menyanyikan lagu membuang sampah dengan tekanan nada yang benar. Lalu kita juga akan mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Diharapkan kegiatan belajar hari ini, anak-anak dapat menguasai dan mengaplikasikan materi pelajaran yang Ibu sebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari ya nak, sehingga ilmu yang kalian punya dapat bermanfaat dan memudahkan kalian di masa yang akan datang. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar sebuah rumah dengan pemandangan depan yang begitu kotor, banyak sampah yang berserakan. Mari perhatikan gambar tempat-tempat yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Yang pertama ada halaman. Coba kalian perhatikan halamannya, bersih atau kotor ya? Lalu ada ruang keluarga. Coba kalian perhatikan juga ruang keluarganya. Lalu ada kamar tidur. Kira-kira kamar siapa nih yang seperti ini? Ada ruang tamu. Berantakan sekali ya ruang tamunya. Dan yang terakhir ada dapur. Di lingkungan rumah kalian, apakah terlihat seperti yang ada pada gambar-gambar yang Bu Guru tampilkan? Jika ada, berarti ini adalah contoh lingkungan yang tidak sehat. Sebelum kita melihat cerita tentang lingkungan tidak sehat, kita simak dulu yuk penekanan nada pada lagu membuang sampah yang kemarin kita sudah pelajari dan hafalkan. Masih ingat kan? Perhatikan tanda dinamikanya ya. Tanda lurus dinyanyikan dengan keras. Tanda tidak lurus atau bergelombang dinyanyikan dengan lembut, sedangkan yang tidak ada tandanya dinyanyikan dengan tekanan nada yang biasa saja. Sekarang coba kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu Membuang Sampah, karya A.T. Mahmud. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Bagaimana, mudah bukan? Setelah menyanyi, mari kita lihat ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dari cerita berikut. Bu Guru mempunyai cerita tentang kecoa dan cicak. Pada suatu hari, cicak datang menghampiri kecoa, kemudian cicak berkata, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini." Lalu cicak menjawab, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Kecoa menjawab, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya, kalau tidak rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan jadi sarang penyakit karena banyak kuman." Lalu cicak menjawab lagi, "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat." Wah, ternyata kecoa juga tidak suka ya jika rumahnya kotor. Rumah yang kotor harus dihindari karena terdapat banyak kuman. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Lalu, tumpukan sampah inilah yang nantinya akan menjadi sarang kuman atau sarang penyakit. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Wah, halaman rumahnya kotor sekali ya. Tempat sampah yang ada di halaman tersebut terjatuh sehingga sampahnya berserakan. Dan coba kalian perhatikan bunga-bunga yang ada di sana. Bunganya semua layu karena tidak sering disiram.
Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah bisa didaur ulang atau diolah kembali menjadi sesuatu yang baru. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Ada yang tahu apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa pembusukan makanan atau sampah organik. Jadi ternyata sampah juga masih bisa bermanfaat loh. Hari ini kita belajar kosakata baru tentang lingkungan tidak sehat. Yang pertama ada sampah. Sampah adalah benda yang dibuang karena sudah tidak digunakan lagi. Lalu ada kotor. Kotor adalah tidak bersih atau terkena noda. Lalu ada bau. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera penciuman. Lalu ada kuman. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berantakan sekali ya rumahnya. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang berserakan. Ada gambar layang-layang, ada kertas-kertas lipatan bekas, ada sampah bekas makanan, ada mobil-mobilan, ada mainan yang ditaruh sembarangan dan tidak pada tempatnya. Ini merupakan contoh lingkungan yang tidak sehat. Nah, dari gambar tadi kita menemukan gambar layang-layang dan lipatan-lipatan kertas berbentuk bangun datar. Ada yang tahu bangun datar apa ini? Ya benar, ini adalah bangun datar layang-layang. Layang-layang mempunyai berapa sisi ya? Yuk coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Layang-layang memiliki 4 sisi atau 4 ruas garis. Coba perhatikan bangun datar berikutnya. Gambar bangun datar apa ya ini? Iya, benar. Gambar bangun datar jajar genjang dan trapesium. Bangun layang-layang memiliki 4 sisi atau 4 ruas garis, sehingga dapat kita sebut sebagai bangun datar segi 4. Ruas garis atau sisi adalah bagian dari garis yang terdiri dari beberapa titik dan dibatasi oleh 2 titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Lalu selain ruas garis, ada juga yang dinamakan sudut. Sudut pada layang-layang ada 4. Sudut adalah daerah yang dibentuk dari 2 ruas garis tersebut. Coba kalian perhatikan yang berwarna kuning. Pada layang-layang terdapat 4 sudut. Lalu ada titik sudut. Titik sudut adalah pangkal atau titik temu dari 2 ruas garis. Pada layang-layang terdapat 4 titik sudut. Jadi banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar layang-layang ada 4. Coba tentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di samping yuk. Ada gambar persegi. Persegi memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 4. Sehingga persegi juga disebut bangun datar segi 4. Lalu ada bangun datar segitiga. Segitiga memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 3. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.